Pengkhotbah. Pengkhotbah kebaktian Minggu 14 Maret 2021 hari ini akan dilayani oleh Bapak Abidin Marulitua PMS MSI dari BPK Penabur PIK. Dengan ini Majelis dan Jemaat GKJ Bumi Indah mengucapkan terima kasih dan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Pokok-pokok warta Jemaat Minggu 14 Maret 2021 GKJ Bumi Indah. Yang pertama, berita kelahiran. Telah menerima anugerah dari Tuhan yaitu keluarga Bapak Slamet Riyadi dan Ibu Sari Puspita Dewi, wilayah 5, dengan anak perempuan yang lahir pada hari Selasa 9 Maret 2021 di Rumah Sakit Anissa. Anak diberi nama Prigel Ganes Lituhayu. Dengan ini Majelis dan seluruh Jemaat GKJ Bumi Indah mengucapkan selamat dan selamat kepada keluarga yang berbahagia ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Yang kedua, rapat pleno. Majelis GKJ Bumi Indah akan mengadakan rapat pleno pada hari ini Minggu 14 Maret 2021 setelah ibadah pagi. Apabila ada jemaat yang mempunyai usulan atau pertanyaan atau saran dapat menghubungi majelis atau sekretariat majelis. Ketiga, laporan dukungan terdampak COVID-19. Total penerimaan yang telah dikumpulkan oleh tim sejumlah Rp2.300.000 dan telah disalurkan kepada 6 jemaat yang terdampak sebesar Rp1.904.000. Saldo terakhir Rp396.000. Terima kasih atas dukungan dari semua warga jemaat. Yang keempat, persembahan. Telah diterima persembahan dalam ibadah kebaktian Minggu 7 Maret 2021 sebesar, untuk daftar perinciannya dapat Bapak Ibu baca dalam warta jemaat minggu ini. Dan pada jemaat yang telah mempersembahkan dipersilakan memeriksa daftar perinciannya gereja. Kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, Majelis mengucapkan selamat berbahagia, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Dan untuk warta selengkapnya mengenai kegiatan gereja, dapat Bapak Ibu Saudara baca dalam warta jemaat hari ini yang sudah di-share dalam WA Group Info GKJ Bumi Indah. Demikian pokok-pokok warta hari ini. Terima kasih telah senantiasa menerapkan protokol kesehatan dalam peribadatan dengan mencuci tangan, pengukuran suhu, memakai masker, dan tetap menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk dalam liturgi ibadah, kita akan bersaat teduh sejenak. Jemaat kami undang untuk saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Allah hadir di sini mengundang kita. Allah hadir di sini untuk memberi anugerahnya. Mari kita bangkit berdiri, kita menyambut rahmat-Nya dengan kita pujikan dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak
dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang terkasih, baik yang ada secara onsite maupun ruang Zoom ataupun YouTube, mari kita nyatakan ibadah kita pada saat ini bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Hari ini kita menggumuli tema Anugerah Kasih Allah yang menghidupkan. Melalui ibadah, kita diajak untuk memahami dan mengalami anugerah kasih Allah dalam Kristus yang membawa kehidupan, keselamatan, dan pemulihan bagi kita yang berdosa. Melalui tema ini, kita juga diajak mengalirkan kasih Allah yang membawa kehidupan bagi sesama kita. Kita akan sambut dengan menyanyikan dari PKJ 212 ayat bait yang pertama, Ya Allah kasih-Mu besar. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membuka diri di hadapan-Mu. Di hadirat-Mu yang kudus, nyatalah betapa hina hidup kami, betapa banyak noda celah kami. Kami bersujud dan membawa dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kata-kata, pikiran, dan sikap hidup kami yang tercela, sikap yang kurang mengasihi-Mu dan sesama Tuhan. Kami tidak ingin lagi lekat pada dosa. Kami ingin lekat padamu. Kami tak ingin lagi menuruti hawa nafsu. Kami ingin mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan, maka pada hari ini saya akan menyatakan berita anugerah dari surat Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dalam rangkaian beribadah ini, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus supaya renungan kita senantiasa dibimbingnya. Mari kita berdoa. Allah yang kasih, di saat ini kami menyediakan diri kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau campur tangan, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demikian pula untuk hamba-Mu ini ya Allah, dengan kelemahan ataupun keterbatasan yang dimiliki, kiranya Engkau urapi, agar firman-Mu boleh hadir dengan baik. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Injil pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Tidak akan dihukum, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat,
membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang memelihara serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, Aleluya. Kiranya sukacita serta damai sejahtera Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga ataupun juga dalam relasi kita dengan sekitar. Dan hati kita pun senantiasa terbuka untuk firman Tuhan. Dan tentunya firman Tuhan ini akan kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Minggu Prapaskah keempat, di mana kita dalam rangkaian masa Paskah ini diajak untuk melihat bagaimana kasih Allah yang hadir melalui Yesus Kristus ke dalam dunia. Dia adalah terang, Dia adalah yang memberikan keselamatan pertolongan atas manusia yang berdosa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tentu ketika kita mengingat kembali mengenai anugerah kasih Allah, tentu sangat banyak yang hadir di kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tapi ada yang membuat kita selalu saja jatuh di dalam godaan-godaan itu. Dosa, ya dosa. Apabila Bapak Ibu serta saudara-saudara melihat atau pernah mengingat mengenai boneka yang diikat itu ya pakai tali dengan jari, ya mungkin pernah melihat di dalam cuplikan-cuplikan di televisi atau video-video. Ya, boneka itu sebenarnya boneka mati, tapi karena ya diikat pada jari dan digerak-gerakkan seolah-olah hidup. Ataupun Bapak Ibu yang memiliki anak ya, yang menyukai boneka yang dipencet lalu bisa gerak-gerak sendiri, atau yang cowok ya, yang laki-laki itu dengan mobil-mobilannya ada pengendali dari jarak jauh. Udah lupa ya. Ya. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, begitu halnya dengan manusia yang berada dalam dosa. Kehidupannya dikendalikan oleh dosa sehingga tidak menjadi berkat atau membawa damai sejahtera dengan kehidupan di sekitarnya. Baik itu dalam pikiran ataupun juga perkataan, tingkah laku yang sehari-hari. Dan ini dinyatakan di dalam apabila kita lihat dalam rangkaian baca leksionari kita pada saat ini, surat Efesus pasal 2 menyatakan tampaknya hidup tapi rupanya ada tidak keberdayaan atas dosa karena kuasa dosa yang mengendalikan kita. Sehingga dikatakan mati. Mati dalam arti tidak ada hubungan yang oke dengan Allah. Tidak ada hubungan yang erat, yang memiliki ikatan yang kuat, yang tidak bisa terpisahkan. Kalau tidak terpisahkan berarti apa yang dinyatakan oleh Allah dilakukan. Tapi karena ada kuasa dosa, itu menjadi terputus, mati.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika tadi dinyatakan mengenai robot-robot atau mobil-mobil atau juga dengan boneka yang dikendalikan itu, kadang manusia mengikuti apa yang menjadi keinginan dirinya sendiri, dikendalikan oleh kuasa dosa, sehingga sinyal-sinyal ataupun juga apa yang menjadi petunjuk hanya didengarkan dari dosa dan tidak bisa keluar dari hal itu. Nah, inilah yang menyebabkan ketika dosa itu menggerogoti itu menguasai kita, akhirnya segala sesuatunya menjadi tidak nyaman. Tidak ada damai sejahtera baik itu di dalam hati ataupun juga perbuatan kita. Kehancuran di dalam keluarga bisa saja terjadi. Ataupun juga hubungan yang kacau di dalam pekerjaan kita. Atau juga hubungan yang mengalami kelumpuhan di dalam cita dan cinta kita sebagai seorang manusia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita melihat di bacaan ini, dari Injil ini sudah dinyatakan itu bagaikan ular tedung. Apabila kita mengingat ya di ayat 14 ini dari Injil Yohanes pasal 3, dinyatakan kita diajak untuk melihat ketika masanya Musa berada di padang gurun. Ada ular tedung, ya ular yang memiliki racun yang mematikan. Zaman sekarang mungkin istilah di pandemi ini semacam virus yang menggerogoti, membahayakan dosa ini. Sehingga bisa membuat hubungan satu sama lain menjadi hancur, menjadi rusak. Di hati tidak nyaman, ketemu pun tidak bersuara untuk menyapa apabila kita lihat dari hubungan kita dengan sesama. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan di dalam kehidupan pertemanan ada saling pengkhianatan atau saling mengkhianati. Entah itu diri kita sebagai seorang pedagang atau sebagai seorang pengusaha ataupun juga kita sebagai pegawai. Gaya-gaya yang digunakan tidak mencerminkan apa yang menjadi gaya Tuhan untuk menyatakan shalom Allah itu. Bapak Ibu pernah berenang ya? Atau pernah tahu gaya renang? Gaya katak. Ya. Gaya katak tahu apa gaya batu aja yang tahu? Gluk udah ya. Nah, apabila kita lihat ya gaya katak itu, maka ya tangan kanan dan kiri bagaimana menyikut dan kaki menginjak-injak. Ketika dosa, hal ini yang terjadi dengan manusia yang berdosa. Ketika dosa itu menggerogoti, ada di dalam hati, pikiran, dan tingkah laku, maka gaya itu yang terjadi. Sikut kiri, sikut kanan menjatuhkan yang ada di kiri dan di kanan kita. Entah itu lewat pekerjaan kita, bahkan di dalam pelayanan kita karena ingin dimuliakan atau ingin dipuji. Terkadang ketika orang lain berada di posisi bawah, kita bersikap menginjak-injak. Entah itu lewat perkataan, entah itu lewat perbuatan kita. Sehingga hal itu membuat hati sakit, terluka. Satu sama lain akhirnya tidak terjalin hubungan yang good. Dan kuasa dosa ini menguasai di mana dosa itu menggunakan berbagai cara, Bapak Ibu. Entah lewat ketika perekonomian kita yang saat ini sedang mengalami hal yang memprihatinkan, ataupun juga ketika ketemu orang, dan lain-lain. Relasi enggak good. Elek benar ya? elek katanya. Enggak bagus. Ngomong saja, menyapa saja, senyuman saja tidak ada. Iya. Padahal itu yang mudah kita lakukan. Ya kan? Iya. Enggak akan habis. Enggak akan hilang dimakan waktu. Senyum sukacita yang dikaruniakan oleh Allah.
Oleh karena itu, karena ketidakbisaan keluar manusia dari kungkungan dosa ini, maka Allah mengambil peran. Bukan kita yang berinisiatif, tapi Allah yang berinisiatif hadir di tengah-tengah dunia. Yesus Kristus mengulurkan tangannya untuk menghadapi dosa. Lewat firman-Nya, lewat sabdanya, yang tentunya ini hendaknya kita senantiasa dengar dan taati. Di mana kita diminta untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus dan meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya kan? Melakukan yang Tuhan Yesus katakan dan meneladani apa yang Tuhan Yesus perbuat. Dan tentunya berkembang, kita menyatakan kesaksian kita. Kita mempersaksikan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah dunia ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu perlu kejujuran dari hati kita masing-masing. Pengakuan akan keberdosaan kita sebagai umat manusia yang berdosa. Yang terkadang-kadang kita terikut pada sinyal-sinyal dosa itu, sehingga kehidupan kita dikungkung oleh kuasa dosa. Dan diyakini oleh pemazmur 107 bahwa Tuhan akan menolong kita, akan memulihkan kita di dalam pengakuan, pertobatan kita yang dari hati yang terdalam, dengan hati yang sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita senantiasa membawa hidup kita dalam doa. Ketika pertobatan, pengakuan, kejujuran itu hadir, maka akan membuat jalinan kasih yang kuat kembali dengan Allah. Kasih Allah yang berkarya di dalam keselamatan kita. Tuhan yang mengalirkan kasih Allah tersebut di dalam kehidupan kita. Di mana Kristus berada di kayu salib. Dan kayu salib ini membawakan kehidupan kepada kita, sehingga kita bisa, kata orang muda, bisa move on dari kehidupan kita yang lalu. Enggak diam pada kuasa dosa. Sehingga menjadi jelas Bapak Ibu bahwa anugerah kasih Allah itu terjadi lewat pengorbanan Sang Putra. Dinyatakan dalam Injil Yohanes ini pasal 3 ayat 16. Kristus yang terluka di kayu salib mau hadir di dalam kehidupan kita. Ia bangkit mengalahkan kuasa maut supaya kita bisa maju sebagai ciptaan baru. Karena itu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, karena kita sudah menerima anugerah kasih Allah yang terindah itu, yang luar biasa itu, maka kita pun hendaknya merespon bagaimana kasih itu hendaknya kita hidupkan lewat sikap kita, perbuatan kita hari lepas hari. Hendaknya kita menjadi media untuk menghidupkan atau menyalurkan, mengalirkan kasih Allah itu kepada sesama ataupun ciptaan Allah yang lain. Apabila digambarkan kita kasih Allah itu misalnya air, gitu ya. Maka kita diminta untuk mengalirkan. Kita jadi apa? Untuk bisa ke dapur, untuk bisa ke teras rumah. Jadi medianya itu pipanya ya. Iya. Jadi pipanya untuk mengalirkan. Nah, demikian halnya juga sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, maka kita mengalirkan kasih, anugerah kasih Allah itu di dalam pekerjaan kita, di dalam relasi kita dalam masyarakat, di dalam kehidupan kita berkeluarga. Sungguh indah apabila ini kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan yang harmonis, sehingga nyatalah bagaimana Allah senantiasa
membukakan hidupnya untuk kita. Oleh karena itu, di tengah-tengah keadaan seperti ini bukan berarti untuk membuat kita semakin loyo atau patah semangat, putus asa, namun kita semakin diberikan kekuatan dan diingatkan rupanya kasih Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan mari kita sama-sama meresponnya dengan mengalirkan istilah yang mungkin Bapak Ibu serta saudara-saudara dengar, menjadi saluran berkat buat orang-orang yang di sekitar kita. Tidak hanya berdoa minta berkat, tetapi hendaklah kita ingat untuk berdoa menjadi berkat. Selamat menerima anugerah kasih Allah dan menghidupinya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudaraku kita bangkit berdiri dan menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Berikut ada persembahan pujian dari wilayah 1, waktu dan tempat kami persilahkan.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat, di mana kita akan akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk penyertaan, bimbingan, pimpinan yang Engkau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi di dalam rangkaian perjalanan kehidupan ini. Kiranya apa yang kami lakukan senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Di saat ini kami menaikkan doa syafaat kami kepada orang-orang terkasih kami, kepada warga jemaat yang saat ini barangkali sedang dalam kondisi tubuh yang lemah, dalam kondisi tubuh dalam proses pemulihan. Kepada untuk Mbah Sulono, orang tua dari keluarga besar dari Bapak Engki Irawan, wilayah 2, Bapak Santo, orang tua dari Ibu Andriani, wilayah 4, Bapak Samuel Si Prasetya Nugraha, wilayah 4, Ibu Ani, Bunda dari Ibu Ana Novitasari, wilayah 1, Bapak Yohanes Unggul, wilayah 1. Kiranya Tuhan senantiasa berkati usaha-usaha pemulihan, usaha-usaha pengobatan yang dilakukan oleh keluarga yang terkasih. Kiranya obat-obatan yang diterima ataupun juga perawatan dari tim medis boleh senantiasa menguatkan sehingga saudara-saudara kami ini bisa beraktivitas seperti sedia kala. Demikian halnya juga untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia. Bapak Kumbono di wilayah 1, Ibu Kumbono juga, Ibu Rusmini di wilayah 5, Bapak Thomas Bambang Sujianto wilayah 4, Ibu Sumbar Irianti wilayah 4. Kiranya Engkau juga mau jamah sehingga mereka boleh memperoleh kekuatan dari Engkau saja di tengah-tengah kelemahan tubuh yang berusia lanjut ini. Biarlah Engkau juga senantiasa pakai sebagai sarana kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Engkau juga kiranya memberkati untuk saudara kami Rizka Susi Sitorus di wilayah 1 yang saat ini sedang mengandung. Kiranya Tuhan berkati janin yang ada di dalam kandungan, boleh kiranya bertumbuh, berkembang dengan baik, sehingga pada hari hanya proses persalinan boleh berlangsung dengan baik. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Di saat ini kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan dari saudara-saudara kami dalam bekerja, berwirausaha, menciptakan lapangan pekerjaan dan juga mungkin sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan mereka hikmat di dalam menjalankan, mengalami ataupun melakukan apa yang terjadi di dalam kehidupannya, sehingga hanya Engkaulah yang dipandang, yang dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Demikian halnya juga untuk pergumulan kami secara pribadi dalam keluarga, dalam menentukan pasangan hidup, mempersiapkan pernikahan atau juga kerinduan akan keturunan, kehidupan yang undur dari persekutuan ataupun juga saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun atas kelahiran dan pernikahannya. Kiranya Engkau mau tilik satu persatu ya Tuhan apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Biarlah Engkau selalu memegang tangannya di dalam pergumulan hidupnya, sehingga ia meyakinkan dirinya bahwa Engkaulah Allah yang hidup,
yang bisa mengangkat kehidupan kami lebih baik. Kami juga berdoa untuk persekutuan kami dan pergumulan persekutuan kami di GKJ Bumi Indah ini. Kegiatan dari kemajelisan, komisi atau wilayah dan badan gerejawi lainnya dalam proses pemanggilan pendeta jemaat kami serta pelunasan tempat ibadah kami, begitu halnya juga dengan perizinan atas pembangunan gereja GKJ Bumi Indah, GKJ Kanaan, GKJ Yeremia, di mana ada calon pepantan Sawangan. Kiranya Tuhan berikan kami juga hikmat, Engkau tuntun kami, supaya proses persekutuan kami, proses pelayanan kami ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya Engkau pun memberikan kami kebersamaan yang indah, yang saling menopang, saling mendukung satu sama lain. Kami juga teringat untuk kehidupan bangsa dan negara kami, terutama untuk bencana alam di beberapa daerah dan juga pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau turut serta campur tangan untuk proses supaya vaksin bisa diterima dengan baik. Demikian halnya juga untuk vaksin yang sedang dibuat juga untuk negara kami. Biarlah apa yang direncanakan kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Begitu halnya juga dengan pemimpin kami, wakil-wakil kami yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga mereka benar-benar memikirkan kesejahteraan rakyat bangsa ini. Dan bangsa ini, rakyat Indonesia, boleh maju di dalam kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, doa yang tidak sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam fitnah, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita masuk dalam persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi sebelum kita naik ke ruang ibadah ini. Dan kita akan dasari persembahan ini dari naskah Alkitab dari 1 Tawarikh 29 ayat yang keempat. Begini firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan ini kita iringi dengan menyanyikan dari KPJ 154 bait yang pertama, Adreging Tias Kulo. Adreging tias kulo ngaturkeun panuwun Gusti paduka ngasihi kula kagungan punika Gusti risungsung kula sawetara
kula kagem paduka Diratos kapolo. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan, persembahan yang kami bawa adalah milik-Mu dan pemberian-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Ajarilah kami untuk mempersembahkan tubuh kami, mata dan telinga yang memperhatikan sabda-Mu, bibir yang senantiasa memuji nama-Mu, tangan yang berkarya bagi-Mu, kaki yang mengikuti jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, anugerah kasih Allah yang agung telah tercurah membawa kehidupan baru. Kehidupan yang utuh, kehidupan kekal bagi kita. Marilah kita teruskan anugerah kasih Allah yang membawa kehidupan ini kepada sesama kita melalui tutur kata, sikap, dan perbuatan kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Hosiana, 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 Hosiana. Amin. Amin. Amin.
Terima kasih.